Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftol Snaini, NIM 1901100065. Saya dari kelas 4C Piaut UIN Mataram. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Dan ini rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dengan NIM 190110057. Baiklah, saya Hanifah Nur Kamila, NIM 190110061. Baik, langsung saja simak video presentasi kami berikut ini. Baik, langsung saja saya sebagai pemateri pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bermain dalam pendidikan anak. Pendidikan pada dasarnya mempunyai tujuan dan sasaran untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Dalam pendidikan untuk anak usia dini, kegiatan bermain sambil belajar ialah merupakan cara mereka untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai. Jadi, kegiatan bermain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap anak yang bahkan dikatakan bahwa anak mengisi sebagian besar hidupnya itu dengan bermain. Menurut M. Hariwijaya, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan anak secara berulang-ulang demi kesenangan tanpa adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Jadi, bermain memberikan suatu kesenangan bagi anak karena dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dari segi fisimotorik, perkembangan bahasa, kemudian kognitif anak, kemudian meningkatkan penerawan anak dan memahami kebermaknaan lingkungannya, membentuk daya imajinasi serta mengembangkan kreativitas terhadap anak. Apalagi dalam mengembangkan bahasa-bahasa lainnya, misalkan dalam mengembangkan bahasa Arab, bisa menggunakan bermain dengan ketersediaan alat pembelajaran atau media pembelajaran yang pas untuk perkembangan yang akan distimulasi. Nah, apabila kita ingin mengembangkan bahasa anak, misalnya mengembangkan bahasa Arabnya, bisa menggunakan cara bermain. Karena pada dasarnya pendidikan bagi anak usia dini itu lebih terfokuskan kepada bermain. Karena seperti yang kita ketahui bahwa anak usia dini adalah anak pada masanya dunianya bermain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang prinsip-prinsip pemilihan permainan anak usia dini. Yang pertama, prinsip produktivitas. Permainan edukatif harus dapat mengembangkan sikap produktif pada diri anak sebagai penggunaan dan permainan dalam permainan itu sendiri, sehingga dari permainan itu akan mengena dan tersimpan di memori anak sehingga suatu saat anak mampu menginovasi atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua, prinsip aktivitas. Permainan edukatif harus mengembangkan sikap aktif pada anak, sehingga permainan edukatif mengembangkan motorik kasar dan motorik halus pada anak. Yang keempat, prinsip kreativitas. Melalui permainan diharapkan anak mampu merancang sesuatu yang baru dan berbeda dan menimbulkan kepuasan pada anak. Meskipun permainan itu mudah dan murah, tapi anak akan tetap memiliki rasa penasaran untuk membongkar atau merusaknya. Yang kelima, prinsip mendidik dengan menyenangkan. Permainan edukatif harus memperhatikan sisi kemampuan anak.
Dari permainan diharapkan anak merasa senang dengan permainan yang dimainkan, namun tanpa disadari ternyata permainan yang dikembangkan bermanfaat untuk mengembangkan IQ, EQ, dan SQ. Yang ketiga, prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip ini menjadi tolak ukur dari efek permainan edukatif yang digunakan. Jadi, dalam hal ini, guru sebagai fasilitator dituntut cerdas untuk memilih permainan edukatif yang memiliki muatan pendidikan dan cocok untuk anak. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Hanifah Nur Kamila. Selanjutnya yaitu materi ketiga tentang jenis-jenis permainan untuk anak. Yang pertama yaitu bermain puzzle. Dalam permainan ini, anak ditantang untuk berpikir konvergen. Selain itu, permainan ini menentukan sesuatu yang diletakkan pada posisinya. Sebab bila salah menempelkan suatu bagian puzzle, maka hasilnya menjadi tidak harmonis dan bukan bentuk gambar yang diinginkan. Dalam permainan ini, seorang anak selain melihat sesuai dengan gambar, dia juga harus mengamati kesesuaian bentuknya. Yang kedua yaitu bermain menempel stiker. Ada lagi permainan yang sangat digemari anak, yaitu menempel stiker. Permainan ini bisa dimulai dari menempel stiker ke gambar yang sesuai maupun menempel stiker dalam langkah toilet training. Dan yang ketiga yaitu permainan mewarnai dan menggambar atau menggambar. Mirip-mirip dengan permainan tempel stiker. Seorang anak paling senang jikalau diajak bermain mewarnai atau menggambar satu objek tertentu. Perkembangan anak juga memegang alat tulis dan cara menggambarnya sangat kentara pada usia balita. Selanjutnya yaitu bermain lorong-lorongan. Setelah mengajak anak melatih motorik halus, kita juga mengasah kemampuan motorik kasar. Caranya dengan mengajar bermain lorong-lorongan. Lorong-lorongan tidak mesti selalu harus berupa rumah-rumahan seperti yang biasanya ada di mall atau playgroup, tapi bisa hanya berupa lorong sederhana yang disusun di kursi dan di meja. Yang selanjutnya yaitu permainan kelima, yaitu bermain pasir. Permainan ini juga sangat disukai oleh anak PAUD. Bermain pasir mungkin bila kita sedang berkunjung ke pantai, baik saat wisata atau untuk kegiatan puncak tema. Jangan lupa mengajak anak-anak untuk bermain pasir, membuat bentuk-bentuk yang disukai anak dengan imajinasinya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.